Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mr. Optik. Hari ini Mr. Optik akan membahas mengenai alat-alat optik. Nah, alat-alat optik ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada mata. Yang kedua ada kamera. Yang ketiga ada lup atau kaca pembesar. Yang keempat ada mikroskop. Yang kelima ada teropong bumi, dan yang terakhir keenam ada teropong bintang. Untuk pembahasan Mr. Optik yang pertama adalah mata. Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai mata, nah kita harus mengerti pengertian dari mata itu sendiri. Mata merupakan salah satu alat optik yang berada pada makhluk hidup. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan untuk makhluk hidup. Sekarang, apakah kalian tahu bagian apa saja yang terdapat pada mata? Untuk mengetahui bagian apa saja yang terdapat pada mata, mari kita amati gambar anatomi mata berikut ini. Iris adalah selaput warna yang biasanya kamu lihat seperti warna hitam, biru, mat coklat, dan hijau. Nah, fungsi iris ini mengatur besar kecilnya pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran dan berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea ini berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Lensa ini berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Otot siliari adalah otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Retina ini terdiri atas serangkaian saraf dan alat penerima reseptor yang kompleks. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam. Vitreous humor adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Nah, itu dia anatomi mata, yaitu bagian-bagian mata beserta fungsinya. Sekarang, bagaimana sih proses penglihatan pada mata itu? Coba kamu amati gambar berikut. Proses penglihatan pada mata ini berawal dari cahaya atau sinar yang dipantulkan dari objek atau benda, dikirim garis lurus atau cahaya menuju mata. Nah, dari mata masuk ke kornea. Setelah cahaya masuk ke kornea, menuju langsung ke pupil dan diteruskan ke lensa mata. Nah, di lensa mata ini cahaya dibelokkan atau dibiaskan agar difokuskan ke retina. Setelah cahaya masuk di retina, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Nah, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju ke otak. Nah, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau penglihatan yang kalian lihat pada objek tersebut. Nah, proses penglihatan pada mata kita itu seperti itu, dan hasil bayangan yang dihasilkan oleh mata bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekarang, mengapa mata menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil? Untuk mengetahuinya, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah pembagian ruang pada lensa cembung. Karena lensa mata yang bersifat seperti lensa cembung, maka kita amati gambar berikut. Dan ini adalah pembagian ruang pada lensa cembung untuk animasi mata. Untuk penglihatan mata normal, yaitu berjarak 25 cm, maka benda berada di ruang 3. Ketika benda tersebut berada di ruang 3, maka sifat bayangannya akan menghasilkan nyata, terbalik, dan diperkecil.
Untuk penglihatan mata normal 25 cm, maka posisi benda itu berada di ruang 3 dan hasil bayangannya akan jatuh tepat di ruang bayangan 2. Jika mana kita lihat di gambar, maka ruang 2 itu tepat di retina. Ya, tepat di retina. Hasil bayangan tersebut akan menghasilkan nyata, terbalik, dan diperkecil, sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Nah, itu dia adalah proses pembentukan bayangan pada mata. Sekarang kita akan membahas mengenai cacat mata. Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai cacat mata, kita harus tahu dulu apa itu cacat mata. Cacat mata merupakan keadaan ketidaknormalan pada mata. Terdapat beberapa jenis untuk cacat mata. Yang pertama ada hipermetropia, yaitu rabun dekat. Yang kedua, miopi atau miopia, rabun jauh. Ketiga, presbiopia atau mata tua. Keempat, astigmatisma. Yang kelima, katarak dan glaukoma. Mari kita bahas satu persatu mengenai cacat mata di atas. Yang pertama, coba kamu amati gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat seseorang dengan penglihatan seperti ini? Orang tersebut melihat bukunya dengan jarak dekat. Maka cacat mata yang dialami oleh orang tersebut adalah rabun dekat, yaitu hipermetropia. Sekarang, apa itu hipermetropia? Hipermetropia atau rabun dekat adalah jenis cacat mata yang tidak bisa melihat dengan jarak dekat. Jangkauan penglihatannya titik dekat yaitu punctum proximum kurang dari jarak normal 25 cm dan titik jauhnya tak terhingga. Coba kamu amati gambar berikut ini. Cacat mata hipermetropia atau rabun dekat, bayangan yang dihasilkan akan terbentuk di belakang retina, yang dimana seharusnya bayangan terbentuk tepat di retina. Agar bayangan jatuh tepat di retina, penderita cacat mata rabun dekat ini harus menggunakan kacamata yang bersifat positif atau lensa cembung, agar bayangan yang dihasilkan tepat di retina. Sekarang, coba kamu amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, coba kamu amati gambar yang berada pada lensa kacamata. Gambar tersebut tampak jelas, sedangkan gambar yang berada di luar lensa kacamata terlihat buram. Nah, kacamata itu diperuntukkan untuk penderita miopi atau rabun jauh, karena jika ia tidak melihat menggunakan kacamata, ia akan melihat objek benda yang berada jauh itu buram. Jika ia menggunakan kacamata, maka benda yang dari jauh itu akan terlihat jelas. Untuk mengenal lebih jauh mengenai miopi, maka kita harus tahu dulu apa itu miopi. Miopi atau rabun jauh adalah jenis cacat mata yang tidak bisa melihat dengan jarak jauh. Jangkauan penglihatan untuk miopi yaitu punctum proximum lebih dari jarak normal, sedangkan titik jauh matanya atau punctum remotum yaitu tidak terhingga. Penderita miopi atau rabun jauh ini perlu menggunakan kacamata berlensa cekung karena bayangan terbentuk di depan retina. Sedangkan jika mereka menggunakan kacamata berlensa cekung, maka bayangan akan terbentuk tepat di retina, seperti gambar tersebut. Mata tua atau presbiopi disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Akibat berkurangnya daya akomodasi, lensa mata tidak dapat mencembung dan memipi sesuai kebutuhan. Penglihatan mata tua presbiopia ini, titik dekatnya adalah punctum proximum kurang dari jarak normal atau 25 cm dan titik jauhnya adalah punctum remotum kurang dari tak terhingga, yaitu jarak tertentu. Cacat mata tua ini atau presbiopia ini memerlukan kacamata berlensa bifokal atau lensa lengkap, yaitu di mana atas bagian kacamata terdiri dari lensa negatif atau cekung, sedangkan bawah kacamata yaitu lensa positif atau lensa cembung.
Hal ini diperuntukkan untuk mata presbiopi karena lensa matanya tidak dapat mencembung dan memipih sesuai kebutuhan. Astigmatisme disebabkan oleh keadaan kornea yang tidak bulat benar. Kelainan ini menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain. Cacat mata ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Dan yang terakhir ada katarak dan glaukoma. Katarak merupakan sebuah penyakit mata. Pembentukan katarak dapat membuat lensa mata tertutup secara parsial atau secara total menjadi buram tak tembus cahaya. Pengobatan katarak dapat dilakukan dengan cara operasi lasik atau operasi pembersihan lensa mata. Dan glaukoma merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan oleh peningkatan tekanan fluida dalam mata secara abnormal. Peningkatan tekanan ini dapat menyebabkan pengurangan suplai darah ke retina yang akhirnya dapat mengarah kepada kebutaan. Untuk rumus mencari fokus tetap menggunakan 1/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kuat lensa untuk kacamata rabun dekat adalah P sama dengan 100/Sn dikurangi 100/pp, di mana P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri, Sn adalah jarak normal sama dengan 25 cm, pp adalah putrum proximum atau titik dekat dengan satuan cm. Kekuatan lensa untuk kacamata cacat mata miopi atau rabun jauh adalah P sama dengan min 100/PR, di mana PR adalah putrum premutum atau titik jauh seseorang dalam satuan cm, dan P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai mata. Terima kasih telah datang ke channel YouTube Mr. Optik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.